menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus dimusnahkan oleh dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus bukan raja di surga. Di mana Yesus jadi raja? Di kerajaan maut. Siapa yang berkuasa atas kerajaan maut? Jawab aja sendiri. Ya, Yesus itu memang raja, tapi dia raja di kerajaan maut. Itulah Yesus yang kalian sembah. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan raja. Kemudian ada wakil iblis yang mencoba untuk menipu dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi di dalam Yesaya 9 nomor 6. Ini Dokter Adi kalau dengar saya ya membahas kitabnya Yahudi, khususnya Yesaya 9, Anda harus memulainya dari data nomor 1. Jangan comot dan jangan gila permanen. Pada saat Yesaya itu diwahyukan kepada Yesaya, itu masih kurang lebih 600 tahun baru Yesus lahir. Sedangkan yang lahir pada saat itu adalah Hezekia. Catat itu baik-baik. Jangan kau klaim. Kalau kau katakan di mana Hezekia digelari kemudian Allah yang kekal. Saya tanya juga, di mana Yesus digelari Allah yang kekal? Hah? Yang mati kemudian ditombak. Mana ada raja kekal itu mati dia? Enak kali ngambil kitabnya orang, seenak perut. Di situ diterangkan bahwasanya kalau mau membahas tentang Yesaya 9, baca dari nomor 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negara kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini apa siapa yang dinubuatkan ini? Siapa yang membebaskan Bani Israel seperti masa ketika kemudian Bani Israel lepas dari penindasan Midian? Ada Yesus melepaskan penindasan Bani Israel terhadap penindasan Roma terhadap Bani Israel? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dimaksud adalah oknum yang sama seperti ketika dia kemudian melepaskan penindasan terhadap bangsa Israel dari bangsa kerajaan Midian. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Apakah pada saat Yesaya menuliskan suratnya ini Yesus sudah ada? Enggak ada. Yang ada pada saat itu adalah Hezekia. Hezekia pada saat menerima wahyu si Yesaya, Hezekia telah lahir dan di situ dia masih bayi. Dokter Adi, hati-hati Anda ya. Jangan menyesatkan orang semakin jauh. Jadi bagaimana Gideon? Gideon kemudian mengalahkan bangsa Midian. Wajib hukumnya yang telah lahir ini berlaku sama seperti Gideon yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan bangsa Midian. Kalau tidak sama dengan Gideon, maka dia tidak layak disebut sebagai raja yang kekal. Siapa yang sama seperti Gideon? Dialah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Dan di sini Yesaya kemudian jelas menukilkan, menggambarkan, memberikan informasi kekuatan dan bantuan dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian melalui kemudian Gideon. Paham? Jangan Anda pandai-pandaian mengambil kitabnya Yahudi tapi Anda kemudian menggunakannya seenak perut Anda hanya karena ingin menyembah kepada roh yang datang kepada Paulus yang bergelar Yesus Kristus itu. Hati-hati kalian. Jadi yang duduk kemudian di dalam Yesaya 9:6 Anda bisa baca 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga pasal 19, 2 Raja-Raja 18 dan juga 18 nomor 13. Dalam tahun keempat, dalam tahun
ke-14, ya, sorry. Dalam tahun ke-14 Raja Hezekia, dia kemudian berperang melawan siapa? Sanherib. Dia mengalahkan kemudian. Siapa Sanherib ini? Dia adalah Raja Asyur. Bagaimana kemudian Raja Asyur ini menyerang negeri Yehuda, lalu merebutnya. Siapa kembali merebut kerajaan tersebut? Hezekia. Sama seperti Gideon ketika kemudian mengalahkan bangsa Asyur. Bangsa Midian. Nah, Yesus mengalahkan bangsa apa? Bangsa apa yang dikalahkan oleh Yesus? Kuclu. Jadi cuci mulut, cuci mulut. Kalau tidak ada air, ambil kuah coto. Kubur-kubur pakai kuah coto. Jangan asal ngomong. Tidak ngerti kitabnya orang Yahudi, asal jepla aja, asal ngomong saja. Hanya karena gelar dokter, sembarangan Anda mengambil kitabnya Yahudi. Belajar kalian. Utamanya ini Dokter Adi nih. Si Gimpe Ulu. Lihat Bang Zuma langsung pamit. Dasar bocor halus. Silakan Anda tanggapi ya kalau masih mau. Ingat, ada dua kerajaan, kerajaan maut dan kerajaan surga. Kerajaan surga, Yesus bukan raja di sana. Bukan. Baca kitab yang saya jelaskan kepada Anda tadi, 1 Korintus 15 nomor 8, Yesus takluk. Yesus di sana takluk. Ya. Dan kemudian yang hanya ada satu yang tersisa, yaitu Allah. Ada lagi Yesus. Paham situ? Kemudian yang menjadi kerajaan maut itu iblis. Dia tetap jadi raja di sana. Mau sampai kapanpun kerajaannya kekal. Nah, apakah Yesus kerajaan maut? Enggak. Kalau Yesus adalah raja di kerajaan maut, berarti Yesus di neraka. Belajar lagi. Jadi yang duduk sebagai raja di kerajaan maut itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, yang mengaku kemudian sebagai Yesus Kristus. Anda belajar lagi dengan baik. Coba Anda baca di dalam Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut ini? Siapa yang berada di kerajaan maut? Kerajaan maut itu di neraka. Siapa yang ada di sana sebagai raja? Mau menyembah rajanya maut? Mau? Kuclu, sembuh-sembuhlah kau itu, sembuhlah kau itu ya. Minum kombantrin 1 papan kalau kau nggak bisa sembuh. Yang menjadi kerajaan maut itu, yang memegang kerajaan maut itu adalah setan, iblis. Wahyu 1:18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata Yesus, yang berkuasa atas maut itu adalah setan. Sekali lagi, coba kau ambil Bodrex, ya, campur baygon, kau minum itu, Dokter Adi, supaya kau sehat. Silakan teman-teman yang mau belajar. Boleh saya jawab, Bang Zuma? Iya, silakan. Oke. Karena Bang Zuma tadi ngomong tentang kerajaan maut, saya akan bacakan siapa yang ada di kerajaan maut. Iya. Ya. Saya akan lengkapi ya. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Iblis dihukum. Ya, kata Bang Zuma kan yang dihukum itu iblis. Dengar ya, iblisnya siapa? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dan dari penjara, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api. Nah, ini penghukuman buat setan dan para nabi palsu dan para setan, iblis, gitu ya. Tetapi turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis ini ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu 4 binatang dan nabi palsu itu. Nanti
Saudara semua jelaskan nabi palsu ini siapa. Dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Saya jelaskan tentang nabi palsu. Ya. Iya. Yeremia 23 diterangkan tentang nabi palsu. Jelas di sana ketika berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya, dikatakan gini. Ya, dibaca, jangan dibaca benar. Bacanya biasanya. Ayatnya mana? Iya, oke. Saya baca karena ini satu perikop. Oke ya. Diterangkan gini. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh, oleh karena kutu ini, gersanglah negeri dan layulah padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya kemudian seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga yang perhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa kembali dan dari tingkah lakunya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku bukan Allah yang jauh, yang datang dari jauh. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Ya, mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang memperoleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang memperoleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini bercerita tentang nabi-nabi palsu dari Yerusalem.
Ya, Saya silakan jawab. Anda tunjukkan di dalam Saya kitabnya jawab, ya. Yahudi. Sabar, adanya nabi palsu yang berasal dari Arab. Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ini adalah nabi-nabi palsu itu berasal dari Salum, Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, dan semua yang Anda ikuti. Silakan. Oke. Tadi Anda ambil dari Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan yang di kitab Wahyu, karena Yesaya itu tidak menubuatkan apa yang di kitab Wahyu. Yang kedua, saya akan jawab. Itu adalah nabi-nabi, silakan. dan itu menunjukkan jamak para nabi. Kalau ini yang disebutkan di Wahyu adalah seorang nabi palsu, ya. Oke. Jadi akan dihukum dan disiksa siang dan malam. Nabi palsu, terserah Anda terjemahkan siapa. Oke, ya. Yang kedua, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu tidak berkuasa di surga tapi di neraka, saya akan bacakan ayatnya. Anda kan tidak punya dalil. Anda hanya menyatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sekarang saya buktikan dalilnya bahwa Yesuslah yang berkuasa di surga. Dengar. Lalu aku melihat, ya ini Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Yesus. Nanti saya akan buktikan. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu ini firman Tuhan. Ini digenapi karena dia akan datang sebagai hakim. Wahyu ini firman Tuhan. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu adalah firman, kalam Allah. Dan semua pasukan yang di surga, ini kalau Anda bilang tadi di neraka, ternyata Anda salah baca mungkin, ya. Dan semua pasukan yang di surga, bukan di neraka ini, ya, di surga. Semua pasukan di surga mengikuti dia. Itu sebabnya dia digelar yang termulia di dunia dan termulia di akhirat. Jadi itu ya dan amin. Mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia raja nanti, ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi siapa yang selama ini menghina dia, nanti mereka akan rasakan siksaannya nanti di akhirat. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Itulah yang dibuatkan di Yesaya. Dia disebut sebagai Raja segala raja, ya. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang dinubuatkan di Yesaya, yang kemudian dalam penebusannya menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Yang gohir ini harus dihubungkan dengan yang goib. Bagaimana caranya menghubungkan yang goib dengan yang gohir? Harus ada yang berwujud yang suci yang juga dari Allah sendiri. Itulah kalamnya. Dan itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Dari yang goib terhubung dengan yang gohir. Jadilah kemudian manusia itu kembali kepada fitrahnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah yang dari tadi dibahas antara dokter dokter dengan dokter gila, bahwa Nikodemus itu tidak paham apakah harus lahirkan dari kandungan lagi. Itu bukan lahir dari kandungan, tapi lahir dari roh. Bukan diperanakan lahir dari daging, tapi dari roh. Dari roh. Jadi semua yang mau masuk ke dalam kekekalan, semua kita yang berwujud hari ini termasuk Bang Zuma,
yang berwujud hari ini. Untuk masuk ke dalam kekekalan, kita perlu wujud yang namanya wujud yang mulia, wujud surgawi. Siapa yang wujud surgawi? Siapa yang pernah menawarkan tentang wujud surgawi? Dia adalah Isa Al-Masih, dia adalah firman yang kekal yang akan menjadi manusia. Ada nggak yang berkelas sedikit? Bukan pendongeng kayak gini, ada nggak? Ya, ya sama juga. Anda tadi mendongeng kan, hanya mencomot-comot. Saya ditanya, siapakah nabi palsu itu? Saya jawab nabi palsu itu dari Yerusalem. Saya sampaikan. Saya minta data nabi palsu dari Arab, mana datanya? Saya buktikan Paulus dari Yerusalem, penulis kitab Wahyu dari Yerusalem. Anda membaca data-data dari nabi palsu malah. Kuclu otak tinggal seupil otak, udah termakan sama lemak. Saya bertanya loh, ketika Anda bertanya siapa nabi palsu itu, saya katakan kitab Yeremia 21, nabi palsunya itu adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Anda menuduh nabiku, maka saya minta nubuatan nabi palsu itu dari Arab, mana dalilnya? Malah baca kitab mimpi. Cerdas sedikit napa teman-teman? Katanya anak-anak Tuhan. Kok kayak anak hantu? Saya minta dari kitab Anda loh. Anda sudah double senjata. Dari kitabnya Yahudi Anda pegang, kitabnya orang. Saya minta nubuat dari kitabnya Yahudi untuk nyerang nabiku. Ada enggak? Tak ada. Saya minta kitab dari Romawi, dari Yunani, nyerang nabiku. Ada enggak? Enggak ada juga. Malah entah kemana-mana kitab Wahyu dibawa. Saya yang lebih dulu tadi membaca kitab Wahyu itu. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Yesus. Saya yang duluan membaca itu. Yang saya tanyakan, nabi palsu kan berujung di sana terkait dengan Tuhan yang Anda sembah. Ya, saya kan tadi sudah mengatakan 1 Korintus 19 nomor 28. Yesus takluk, hancur dia, takluk, dan hanya ada satu, yaitu Allah. 1 Korintus 15 nomor 28. Bahkan saya katakan Wahyu 1 nomor 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa yang memegang kerajaan maut? Ini siapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia, penguasa maut, penguasa dunia itu sudah datang. Siapa dia? Iblis. Berarti yang di Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Jawab sendiri. Kan lawak-lawak kalian ini. Bahas nabi palsu. Minta data, saya kasih data Yeremia 23. Ternyata nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Siapa yang berasal dari Yerusalem? Ya Paulus, penulis kitab Wahyu. Halo Bang Zuma. Aneh-aneh aja. Ya silakan kawan. Makasih Bang Zuma. Mana dalilnya di Bible? Nabi palsu berasal dari tanah Arab. Mana dalilnya? Bantu temanmu yang tadi. Kan ibaratnya dikatakan sama di kitab-kitab terdahulu, Taurat sama Injil, bahwa dikatakan bahwa Arab. Karena Nabi bahwa keturunan Nabi. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Silakan. Itu dikatakan ibaratnya di Taurat sama di Injil, bahwa dikatakan di situ bahwa nabi-nabi itu berasal dari keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Nah, Muhammad itu mengakui dari keturunan Ismail. Dari situ kan sudah bisa dibuktikan bahwa nabi palsu itu kan dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, kita berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsunya berasal dari mana? Berasal dari mana nabi palsu itu? Di luar dari Bani Israel. Berasal dari mana? Di luar dari Bani Israel. Di luar dari keturunan. Mana dalilnya? Mana dalil? Gini bang. Saya minta dalil. Bang Zu, gini bang. Bang Zu percaya nggak ya? Dalil. Bang Zu, dalil. Dalilnya, dalil bahwa
bahwa nabi palsu itu di luar Bani Israel. Mana dalilnya? Iya, Muhammad kan keturunan Iya, apa? Ismail, Bang. Muhammad mengaku Saya sendiri. tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad. Saya berbicara mengenai nabi palsu. Tolong tunjukkan di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain itu, Ya, itu sudah bahwa menjuru ada ke nabi nabi palsu palsu, dari Bang. Arab. Mana dalilnya? Ya itu dalilnya bahwa itu menjuru ke nabi palsu, bahwa keturunan nabi itu dari keturunan Ishak bukan dari Ismail. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya? Bang, astaga, bukan masalah dalil ini lagi, Bang, tapi kan sudah jelas. Keturunan Ismail itu raja-raja, bukan pada keturunan nabi-nabi. Kalau Ishak keturunan itu Saya nabi-nabi. minta dalil, tolong dihargai. Saya minta dalil. Bang, Saya kalau minta misalnya dalil, abang Bang. buka dalil, gue nggak bisa buka nih, Bang, sekarang, Bang. Soalnya gue lagi di nongkrong, Bang. Terus Bang. Anda ngomong berdasarkan Ini ada apa? Berdasarkan Ini pantat. ada teman gue Islam nih bilang, Bang. Apa katanya temanmu yang Islam itu? Katanya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, Bang. Berarti dia Muhammad itu keturunan anak- Nabi Ibrahim berarti. Iya, Sekarang keturunan Ibrahim, Paulus ini tapi kan keturunan dari ibaratnya mana? yang Ya, diberkati. Paulus keturunan dari mana? Paulus keturunan dari mana? Bani Israel, Bang. Orang Yahudi. Mana dalilnya? Tunjukkan. Siapa nama bapaknya? Dari suku Benyamin. Nama bapaknya siapa? Nggak tertulis di Alkitab bahwa bapaknya siapa, mamanya siapa. Nggak ada tertulis. Mending kau nabikan luga tambunan. Masih mending. Tentara Ibaratnya- bapaknya siapa, emaknya siapa, Nggak. daripada kau menabikan seorang Paulus yang tidak tahu siapa bapaknya. Berdampakkah kalau misalnya Paulus itu nggak ada silsilah atau ada silsilahnya? Oh, berdampak Gitu, Bang. sama seperti setan. Anda tahu nggak silsilah setan? Kalau misalnya berdampak, kalau misalnya Setannya dulu berdampak, samamu. kenapa di surat Setan Yasin itu ketahuan nggak silsilahnya siapa bapaknya? Siapa emaknya? Ketahuan silsilahnya, Ya, sama aja ketahuan seperti Paulus itu. silsilahnya ketahuan? Iblis itu Siapa? kan dari malaikat. Iblis kan Iya, siapa ibaratnya nama adalah bapaknya? Setan yang datang kemudian mencobai Paulus, yang memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam kisah para rasul, siapa nama bapaknya? di mana, Bang? Di mana Bang Iblis mendatangi Paulus, Bang? Nggak ada, Bang. Kisah para pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Makanya kau jadi Kristen Iya, itu di situ dikatakan dalami. iblis nggak? Di situ dikatakan iblis nggak? Bukan iblis kan, Ya Bang? jelaslah iblis. Ya dari mana Anda mengatakan ibaratnya yang ketemu sama Paulus itu adalah iblis? Lah, Dari mana Bang baca semua ibaratnya mengambil dari kesimpulan kisah itu? para wartawan 16 nomor 16 sampai 18, iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Alamak. Iya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis? Ya kan, Bang? Dari Itu, Bang. dalilnya. Gue mau bertanya nih. Karena tertulis begitu. Dalilnya nggak ada ibaratnya mengatakan bahwa dia iblis, nggak ada tertulis juga Baca nama-nama makanya. iblis. Astagfirullahaladzim. Roh jahat itu apa? Kalau roh jahat apa? Bukan iblis. Ya roh jahat iblis, tapi nggak ada tertulis roh jahat di situ, Bang. Anda pernah baca nggak? Udah gue pernah baca tapi gue lupa, Bang. Tapi gue paham intinya, Bang. Intinya di situ bahwa Udahlah kawan, Yesus udahlah sih- kawan. Mending besok Gimana, kamu Bang? jualan ayam potong di pasar. Jangan ikut dialog di agama kalau nggak ada senjata. Kasihan Ya, Kristen yang enggak, lain Bang. dengarkan. Kasihan. Kagak lah, Bang. Kagak, Bang. Ibaratnya kan ini kayak sharing ilmu juga. Ibaratnya kalau misalnya Abang percaya ibaratnya agama Islam itu emang benar, kan harus diwartakan loh. Sama ibaratnya kayak Kristen, ibaratnya kalau misalnya gue ibaratnya yakin sama agama Kristen, harus diwartakan juga. Gitu, Bang. Enggak apa-apa Ya ini ibaratnya saya kayak dialog-dialog kayak gini. wartakan bahwa yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus itu setan. Iya, Bang. Anunya nggak tertulis kayak gitu, Bang. Loh, Udahlah. kisah para pewarta bab Ya udah, Bang, 16. gue turun dulu, Bang. Ya, baca Gue ada ya di urusan situ. nih. Baca di sana ya, baca di sana. Rasulmu itu diproklamirkan sama juru bicaranya, roh jahat. Tenan, Anda sudah mengakui roh jahat itu adalah iblis. Pasien selanjutnya. Ya, Ini kok mereka ini kok diskusi gak pakai data ya?
Ini Razata ini Islam kayaknya, Bang. Bang Razata, monitor Bang Razata. Bang Razata. Itu Pak Pendeta Abong itu Gurunda yang nantang Gurunda itu yang ke DM ke saya itu, malah kabur dia sekarang. Ilmunya segitu nantang saya. Ilmunya kayak gitu. Iya, yang kemarin nantang itu pendeta itu. Lihat PT-nya, sosokan bahas Al-Quran sama Bible. Sekarang giliran bertemu sama Gurunda langsung, dasar odading basi. Odai, monitor, Odai. Ya, assalamualaikum. Ya, monitor. Assalamualaikum. Iya Bang. Halo. Islam Bang ya. Waalaikumsalam. Islam. Ya, saya Islam. Saya cuma menyampaikan sebentar aja itu turunkan. Tadi tuh yang dialog sama Bang Zuma tuh kayaknya tadi dia tidak bawa data, makanya agak kurang kayaknya tuh orang satu tuh. Iya, itu aja yang saya menyampaikan. Dan ya, dan untuk Bang Handi Celebes terima kasih, sehat selalu, dan Bang Zuma sehat selalu. Oke, silakan turunkan, saya enggak apa-apa. Siap. Oke, pasien selanjutnya kita naikkan apa keluhan ya. Oke, silakan. Iya, pacar. Nama juga. Pacar monitor. Ya. Kan Bang, saya Muslim Bang. Oh ya, Abang minta naik. Oke, baik, siap. Izin saya turunkan Bang ya. Oke, iya terima kasih. Iya, assalamualaikum. Gue heran ya, Dokter Adi dan lain-lain memaksakan banget itu ya, kitab orang diambil terus kemudian dipaksakan menjadi nubuatan untuk Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang dinubuatkan gitu, untuk Tuhan dinubuatkan lahir, terus kemudian setelah dicek nggak ada yang memenuhi syarat, dan di situ juga telah lahir, diminta mana datanya. Kalau itu yang lahir Raja Hezkia, ya itu penafsirannya orang yang punya kitab. Masa Kristen bantah yang punya kitab? Gimana sih Dokter Ade? Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Bukti bahwa ini ya teman-teman sekalian, bukti bahwa bukan Yesus yang dinubuatkan di mana? Di Yesaya 9. Yesaya. Ya, itu bisa dibaca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda, dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Saya mau tanya nih kepada teman-teman Muslim, saya mau tanya, apakah Yesus ini keturunan Yoyakim? Sahih, betul, Tayyib. Dia keturunan Yehonya, Yoyakim. Nah, berarti apakah dia bisa jadi raja? Tidak. Di mana dia dituliskan kalau dia adalah keturunan Yoyakim? Ada yang ingat? Di Lukas pasal 3 berapa itu? Matius 1 27. nomor 11 juga. Matius 1 ya. Matius 1 nomor 11 ya. Oh iya, Yosia memperanakkan Yehonya. Ya, itu dia. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Nah, ini adalah silsilah kakek buyut Yesus. Tapi di situ nama Yoyakim dihilangkan, tidak dituliskan. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30 dituliskan, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi Yesus ini kerajaannya di mana Yesus? Mereka kerajaannya nanti di surga. Ada kerajaan, dan rajanya itu mungkin yang diduga Yesus, yang menurut Yesus asli itu palsu.
Karena kan dikatakan bahwasanya kerajaan maut itu kan neraka. Nah, mungkin dia rajanya di situ mungkin. Ya. Nah, kalau dua yang Ibrani Gurunda. Dua Ibrani. Iya betul. Ibrani 2. Ya, Ibrani 2:14. 14. Mantap, ingatannya bagus. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus yang penyesat itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ya, itu Bang. bisa. Bertanya. Abang Islam Mau atau bertanya. Kristen, Abang? Islam atau Kristen? Islam. Ah ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang Yudas Iskariot. Mati ya. Iya, maksudnya kenapa, Bang? Kenapa Yudasnya? Kenapa? Itu kan ajaran Islam disamarkan Yesus itu dengan Yudas Iskariot. Apa betul? Enggak. Enggak ada tertulis. Udah ya, aman. Enggak ada ya. Iya, betul. Iya. Siapa yang disamarkan pada Yesus di salib itu? Kristus. Berdasarkan Biblenya Kristen, Kristus, Bang. Kalau di agama Islam siapa itu? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oh tidak ya. Iya. Makasih, Abang. Tapi di Al-Quran ciri-cirinya di Al-Quran yang disalib itu anak durhaka. Itu. Ya, betul. Membenci ajaran para nabi, membenci rasul-rasul, memusuhi Allah, itulah yang disalib. Orang yang terkutuk ya Gurunda ya. Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Wih, mantap, ada hoi. Oi. Siap. Oi, ya, silakan. Kau di atas mau diskusi atau mengujar, oi? Diskusi. Ini mau serius atau mau lucu-lucuan atau? Silakan kalau mau serius, silakan. Gini, oi, topik apa yang kau kuasai, oi? Jadi diskusi dua arah. Apa kira-kira bahasannya? Itu, oi. Lanjut. Tidak, lebih ke yang tadi itu yang belum dijawab sampai selesai tadi sama siapa, Alfi sama Ferry. Kok nggak mau dua arah lo? Tapi belum kau jawab tadi. Aku kan nanya Yesus di mana? Silakan aja, oi. Apa yang kau mau tanyakan ini? Nanti Gurunda. Iya, pertanyaan tadi itu siapakah penolong? Maksudnya yang bawa nanti ke surga nanti siapa? Di Muslim itu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya baik. Itu harus ditahu kan, maksudnya. Ya. Tahu ada mualaf. Silakan Gurunda, Fadol Gurunda. Gurunda kah yang bawa? Apa itu? Tidak connect juga Gurunda ini. Iya, lagi ada telepon, ada yang mau mualaf katanya. Api Jabar. Iya, gimana? Gini. Di Api Jabar Gurunda ada yang mau syahadat? Ya itu dia maksudku. Gurunda. Iya. Tadi pertanyaan ke Alfi seperti begini yang saya katakan, yang saya maksud tadi, penolong atau yang bawa ke surga nanti siapa di Muslim itu siapa? Penolong yang membawa ke surga. Iya, yang mempertemukan dengan Sang Pencipta siapa nanti? Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bawa umat Muslim bertemu dengan Sang Pencipta ke surga. Iya. Beliau yang membawa. Muhammad sekarang di mana? Nabi Muhammad di alam barzah. Bukan di surga. Surga belum ada orang yang di surga sekarang ini, belum ada. Nanti keluar dari kubur baru orang dihakimi untuk ditentukan dia ke surga atau di neraka.
Yesus itu tidak ke surga, Yesus itu ke langit, Cak Ayu. Ini saya tidak mempermasalahkan surga itu di langit atau di mana, yang jelas belum ada yang ke surga kan. Masalahnya Yesus Belum ada yang tak ke ada surga dalilnya itu ke di mana? surga. Di mana dalilnya Yesus ke surga coba? Ada nggak? Nggak ada. Orang belum ada ke surga. Cak Ayu. Kan Yesus Mana ke surga dalilnya? itu banyak. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Dia ke langit. Iya naik ke surga kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga itu Iya, di situ itu original teksnya. Orang jangan gila napa? Iya kan kita belum tahu surga di mana, Zuma. Lah, surga dengan langit itu berbeda. Tante. Kau menjelaskan itu, kau menjelaskan ini, kau pernah ke surga tidak? Lah kamu sendiri pernah ke surga nggak? Itu makanya ditanya. Iya, engkau tanya saya. Kamu mengatakan Yesus ke surga. Yesus sujud, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus menyembah pencipta langit dan bumi. Dia ke surga. Berarti sudah ada wakil kami di sana. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Pemakan babi ada nggak ke surga? Orang yang joget-joget hari Minggu ada nggak ke surga? Belum ada kan? Tapi orang yang sujud menyembah kepada Allah, meletakkan wajahnya ke tanah, kemudian bersunat berpuasa, itu sudah ada wakilnya di surga. Kalau surga yaitu Yesus. Nah, wakilmu ada nggak di surga? Ayo, wakilmu ada nggak di surga? Yesus sujud, kami sujud. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Wakilnya sudah ada di surga. Yesus orang soleh, kami orang soleh. Yesus juru selamat, kami adalah pengikut umat Islam. Kau pernah lihat Yesus sujud? Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam ibadah. Malu-maluin saja kau ini. Wakil kami itulah Yesus yang sudah ada di surga. Kalau kamu mau mengikuti itu. Nah sekarang wakil orang joget-joget hari Minggu itu mana? Di surga mana? Mana? Coba siapa yang habis joget langsung ke surga, siapa? Ada? Memangnya di Al-Quran ada kata Yesus? La haula wala quwata illa billah. Anda membawa Yesus ke surga. Saya katakan, kenapa Yesus ke surga? Karena dia sujud, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Karena dia puasa, karena dia tidak makan babi, karena dia sunat. Makanya dia dibawa ke surga. Nah, kami juga sama dalam beribadah, kami sama seperti Yesus. Nah, kamu sendiri, wakil orang joget-joget hari Minggu ada nggak? Berarti kau menyembah Yesus ini sekarang? Alamak, menyembah Yesus pula. Yesus tidak menyembah Yesus, Pano. Terus kenapa tahu lagi dia? Terus ada nggak Yesus menyembah Yesus? Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, kawan. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Kau menyembah Yesus. Ada nggak wakil penyembah Yesus ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Orang menyembah Yesus terangkat ke surga, ada nggak? Nggak ada. Tapi penyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sudah ada wakilnya di surga. Namanya siapa? Yesus. Masih mau aku datang besok? Masih mau bergoyang dia? Kami sujud dalam ibadah. Yesus sujud dalam ibadah. Wakil orang yang bersujud kepada pencipta sudah ada di surga katamu, yaitu Yesus. Nah, wakil orang joget hari Minggu ada nggak? Ada nggak di surga wakilnya? Ada nggak? Kena ginjalmu kan? Diajak diskusi baik-baik tak mau. Iya, tadi kan saya diskusi baik-baik. Kau lari ke Yesus. Lah, tadi Anda bertanya Nabi Muhammad kemana katamu? Siapa yang membawamu ke surga? Orang yang mempraktekkan menjadi orang soleh, wakilnya Yesus sudah ada di surga. Yang ditanyakan ini penolongmu siapa? Enggak usah penolong-penolong. Kalau kami di Islam, kawan, dengar. Di Islam dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Itu udah final. Yesus kemudian sujud dalam beribadah.
Yesus itu seorang yang soleh. Yesus itu anak yang soleh. Yesus itu orang muslim. Bukan kafir dia. Dia bukan Kristen. Yesus itu muslim. Wakil orang muslim sudah ada di surga. Namanya Yesus. Wakil orang kafir ada nggak di surga? Ada nggak? Ada nggak? Ah, jantungmu pindah ke kanan bukan? Pandai-pandaian. Yesus itu orang muslim. Yesus itu orang soleh. Wakil orang soleh sudah ada di surga. Loh, jangan takut. Saya yang bertanya samamu karena pertanyaanmu sudah kujawab. Saya bertanya, wakil orang yang berjoget ria di hari Minggu itu di surga siapa? Ini penolongmu siapa nanti mau ke surga siapa penolong ini? Kami tidak butuh penolong karena kami sudah tahu kemana kami pergi. Loh, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus bertauhid. Siapa? Lucu ente ini. Kau bertanya tentang itu, sedangkan kamu keropos. Ditanya, siapa penolongmu nanti coba? Ayo, siapa penolongmu? Orang yang joget-joget di hari Minggu, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, penolongnya siapa? Ini terserah, ya sudah. Lu turun, cari gereja, temui pendeta, turunin celananya, celop, jarimu jilat. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi lagi setelah menjilat kemudian rasa keju atau rasa coklat. Udah dibilang siapa kemudian yang mewakili kamu di surga? Kami sudah ada. Wakil kami sudah ada. Siapa? Yesus. Bukankah Yesus itu yang menjadi gaunganmu? Wah, keselamatan karena kami sudah ada di surga, yang penolong kami udah di surga. Nenek lu kiper. Yang ada kamu diusir. Enak aja ngomong, Yesus sudah di surga. Lalu kamu di surga juga. Jangankan masuk ke surga, di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke kota suci Yerusalem. Paham? Jangankan masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi saja haram hukumnya Kristen itu. Mana dalilnya? Yeskel 44 nomor 9. Boro-boro mau ke surga ente. Mimpi aja lu siang-siang. Pakai ilmu diskusi itu, pakai ilmu, ada senjata. Ditanya, mana wakilmu? Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bertauhid, Yesus bersaksi dirinya utusan. Kami bersaksi Yesus utusan. Wakil kami sudah ada dong di surga. Apa yang Yesus lakukan, kami lakukan.